Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview hasil investasiku di Uang Mia. Dan nanti kalau misal sempet, aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk. Nah, kalau misal kamu lihat di portofolioku saat ini, aku udah memiliki total aset udah di angka 70 juta pas. Sebenarnya angka ini udah sedikit berkurang ya teman, karena baru ada pendanaanku lagi yang jatuh tempo. Nanti kita bakal review dan kita bakal cek apakah dananya beneran masuk di transfer langsung atau enggak ya teman. Nah, kalau misal kamu lihat, saat ini expected yesterday economic benefit-nya itu di angka Rp29.000. Kemarin itu sebelum 30 jutanya jatuh tempo, kalau nggak salah angkanya sekitar 39.000 ya, men, atau hampir 40.000. Jadi passive income harianku adalah sekitar 40.000. Tapi karena 30 jutanya udah cair, sekarang total portofolioku tinggal 70 juta, maka passive income-ku pun udah berkurang ya. Passive income hariannya sekarang hanya sekitar Rp29.000. Walaupun itu kecil, tapi itu udah lumayan banget ya, men. Bahkan kita bisa gunakan untuk membeli makan. Ibaratnya kita dapat makan gratis setiap hari. Nah, kamu bisa lihat di sini realized total economic benefit ada di angka 15.587.145. Itu artinya return yang udah aku dapatkan dari uang mini ya, men. Kalau land amount-nya ini hanya tersisa 40 dan 30 juta. Yang 30 juta ini juga akan jatuh tempo dalam waktu bentar lagi ya, men. Kalau misal kita buka di sini, kamu bisa lihat nanti ini akan jatuh temponya pada tanggal 24 Desember. Kalau misal kita cek hari ini tanggal 20 Desember ya, men. Jadi ini tinggal 4 hari lagi, nanti juga bakal cair. Dan aku akan mendapatkan expected interest-nya di angka 2.331.369. Kita bakal review pendanaanku yang baru jatuh tempo. Kalau misal kamu pengen cek, caranya kita ke bagian all order di sini. Kemudian kita langsung cek aja pendanaan kita yang udah jatuh tempo ya, men. Nah, di halaman all order, nih kamu bisa lihat ada yang masih ongoing, ada yang done. Nah, kita bukanya yang udah done ini. Kamu bisa lihat done yang paling baru yang ini ya, men. Land amount-nya Rp30.534.128. Dimana dapat economic benefit, ya udah kita langsung buka aja di sini. Kamu bisa lihat ya, ini completed time-nya adalah pada tanggal 20 Desember 2023, yaitu pada saat hari ini tanggal 20, video ini dibuat pada tanggal 20 juga. Jadi kita nanti bakal cek apakah dananya udah masuk atau belum ya, men. Tapi pertama kita bakal hitung dulu berapa return yang akan kita dapatkan. Kita bakal masukin ke tabel ini tabel yang biasa aku gunakan untuk menghitung berapa return yang aku dapatkan. Nih kamu bisa lihat ya, di sini aku udah masukin angkanya sama, yaitu 30.534.128. Kemudian di sini bunga yang aku dapatkan yaitu 12,5% dan terminnya itu 91 hari. Kenapa 91 hari? Ini sepertinya sih dia bakal nyesuai nih, teman. Kalau ada bulan yang 31, dia hitungnya 31. Kalau ada bulan yang 30, hitungnya 30. Nah, karena di sini ada satu bulan yang 31, jadi 30 plus 30 plus 31 jadinya 91. Dan kamu bisa lihat di sini return before tax yang kita dapatkan adalah 951.577. Kalau kita cek udah sama ya, men. Expected interest-nya 951.577. Kemudian aku akan dikenakan potongan pajak sebanyak 15% sehingga return yang aku dapatkan di angka 808.841. Nah, karena ini jatuh temponya adalah pada hari ini, yaitu tanggal 20, kita bakal langsung cek di mutasi rekening ya, men. Ini aku udah siapin BC aku dari tanggal 20 Desember sampai 20 Desember juga. Kalau misalnya kita masukin password di sini, nih kamu bisa lihat ya, yaitu Uangmi Fintech Indo. Kamu bisa lihat aku mendapatkan dananya sebanyak 31.342.968. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu, ya udah kita langsung tambahin aja uang modalnya di sini, kemudian ditambahkan dengan net return-nya ya, men. Karena ini kan tadinya dipotong pajak lagi 15%. Kalau misalnya kita enter di sini, kamu bisa lihat harusnya aku akan mendapatkan 31.342.969. Nah, ini kamu bisa lihat di sini 31.342.968. Udah sama ya, men, cuman beda Rp1. Artinya apa? Artinya yang bisa kita simpulkan adalah Uangmi sampai sekarang masih berhasil mengembalikan danaku ya, men. Bahkan pengalamanku selama ini berinvestasi di Uangmi itu sangat baik, dimana aku nggak pernah kehilangan danaku, nggak pernah ada danaku yang bermasalah, nggak pernah ada danaku yang sampai nyangkut. Semuanya berhasil kembali lagi ke aku dengan sempurna ya, men. Bahkan per saat ini udah berapa tahun semenjak aku berinvestasi di Uangmi, masih semua uangku berhasil kembali dan pendanaanku semuanya berhasil aku dapatkan returnnya, men. Jadi kesimpulannya Uangmi ini masih merupakan platform yang boleh kamu gunakan. Nah, apakah kedepannya aku akan masukin ke Uangmi lagi? Mungkin aku akan masukkan sesuai dengan alokasi portoku ya, men. Tapi untuk belakangan mungkin aku akan sedikit lebih fokus ke Bitcoin dulu, dan nanti aku juga akan masukin uang lagi ke deposito BPR. Teman-teman bisa saksikan aja
di video-video berikutnya, teman. Nanti aku bakal update lagi. Oke, berikutnya aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Selimut Bening, Bang, bingung nggak sih kalau diversifikasi sebanyak itu? Takutnya kalau nggak bisa ngehandle, malah jadi nggak maksimal pendapatannya. Nah, kalau misalnya untuk hal ini, aku pribadi setuju banget ya, teman. Sebenarnya kalau misalnya kita melakukan diversifikasi, itu kita jangan sampai mendiversifikasinya terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya dana kita masih kecil. Sebenarnya seberapa banyak kita diversifikasi juga sangat perlu disesuaikan dengan ukuran portofolio kita. Contoh kalau misalnya dana kamu adanya 10 juta, tapi kamu diversifikasi katakan ke 20 platform atau 20 instrumen, yang menurut aku itu kebanyakan. Yang ada nanti kamu malah repot sendiri, pusing sendiri, akhirnya pendapatannya juga nggak maksimal. Nah, tapi kalau misalnya portofolio kamu misalnya udah lumayan besar, menurut aku pribadi akan semakin perlu untuk melakukan diversifikasi. Seperti saat ini portofolioku totalnya kalau misalnya dijumlah semua udah di angka miliaran, itu kan nggak mungkin dong kalau misalnya aku hanya taruh di satu instrumen. Kecuali aku benar-benar punya keyakinan yang tinggi banget di satu instrumen itu, nah mungkin aku akan melakukan seperti itu. Contohnya kalau misalnya teman-teman nih, kamu udah menggeluti dunia properti lama, kamu punya ilmu di bidang properti, dan kamu punya keyakinan yang tinggi banget. Ya kalau misal kamu pengen masukin sebagian besar danamu ke sana, ya itu juga boleh. Cuma kalau aku pribadi, karena yang aku incar di sini adalah untuk meminimalisir resiko, maka itu aku menggunakan teknik wide diversification, di mana aku mendiversifikasinya ke dalam instrumen yang banyak ya, teman. Dan itu juga didukung dengan portofolioku yang ukurannya udah lumayan besar, jadi aku juga perlu untuk melakukan diversifikasi. Tapi kalau saranku pribadi, kalau dananya belum besar-besar banget, menurut aku pribadi, jangan terlalu dibagi terlalu banyak, nanti yang ada malah pusing sendiri. Bener banget kata Kak Selimut Bening, nanti jadi gak maksimal pendapatannya. Bahkan aku pribadi, kalau misalnya portofolioku masih belum ratusan juta, katakan masih di bawah 100 juta nih, mungkin aku nggak akan melakukan diversifikasi. Kalau misal semuanya aku fokusin ke satu titik, juga masih nggak masalah ya. Nanti kalau misalnya dananya udah katakan udah mulai 500 juta, udah mulai miliaran, itu semakin perlu untuk melakukan diversifikasi ya, men. Tapi itu bisa disesuaikan lagi dengan gaya main kamu. Ada juga kan orang yang mungkin portofolionya udah miliaran, tapi emang dia nggak mau melakukan diversifikasi, karena menurut dia agak ribet untuk membagi-bagi seperti itu. Atau misalnya orang tersebut adalah seorang yang benar-benar fokus di mencetak uangnya, dan dia nggak punya banyak waktu untuk mengalokasikannya untuk melakukan analisa, atau misalnya ngatur portofolio, rebalancing, dan sebagainya. Ya kalau misalnya untuk orang-orang tipe seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya kamu pengen langsung fokusin aja, lempar semuanya ke dalam instrumen yang mudah dikontrol, kemudian kamu fokus ke mencetak uangnya, itu juga boleh. Jadi kamu sesuaikan aja dengan gaya main kamu ya, teman. Nanti mungkin sekali-sekali aku akan membahas gimana tentang cara melakukan pembagian diversifikasinya ya, atau alokasi portofolio investasinya. Oke, berikutnya dari Kak User, usahanya apa Om Daniel? Kok gampang banget dapat duit? Nah, kalau aku pribadi, sebenarnya aku mengumpulkan uang itu juga nggak gampang ya, teman. Aku pribadi, kalau misalnya boleh jujur, menurut aku pribadi, penghasilan aku tergolong nggak besar ya, teman. Cuman apa yang aku andalkan, biasanya yang aku andalkan adalah disiplinku dan konsistensiku dalam menabung. Karena kalau misalnya teman-teman ngikutin, sebenarnya aku udah melakukan investasi itu kalau di total udah sekitar 5 tahun lebih ya, teman. Nah, karena aku punya konsistensi, setiap bulan aku selalu menginvestasikan 80% dari awal aku karir sampai sekarang, dan aku nggak pernah miss. Terus kemudian uang tersebut aku compound terus-menerus, apalagi di masa dulu, kalau teman-teman ngikutin, dulu P2P lending itu kasih bunganya bisa gila-gilaan ya, teman. Ada yang sampai 25%, 26%, nanti kamu bisa pakai kupon jadi 27%. Nah, di masa itu aku masukin uang lumayan banyak, kemudian aku mendapatkan return yang luar biasa banget. Makanya portofolionya bisa sampai di angka sekarang. Terus kemudian yang bisa membuat aku mempertahankan semua yang udah aku build itu adalah aku emang memiliki gaya hidup yang rendah. Aku memiliki pengeluaran yang rendah, aku nggak spend banyak uang, uangnya aku nggak pernah pakai buat foya-foya, malah semua uangku itu aku gunakan untuk aku reinvestasikan lagi supaya menghasilkan banyak uang lagi ya, men. Mungkin nanti aku akan menikmati kalau misalnya passive incomeku udah jauh lebih besar lagi dari yang sekarang. Untuk sekarang aku bakal fokus untuk meningkatkan passive incomeku, dan aku juga masih ingin berusaha untuk meningkatkan penghasilanku ya, men. Terus kemudian salah satu tipsnya lagi adalah kamu harus membangun multiple stream of income. Tapi mungkin aku nggak bakal bahas di video ini, nanti aku bakal bikinin satu video khusus yang membahas tentang itu ya. Aku juga bakal bahas gimana supaya ningkatin income, sehingga kamu juga bisa mulai berinvestasi. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, pertanyaan terakhir yang aku bakal jawab dari Kak Selimut Bening, kok bahas P2P lending? Aku mau masuk P2P lending, tapi takut duitnya nyangkut. Nah, saranku pribadi, kalau misal kamu masih takut duitnya nyangkut, saranku adalah kamu sama sekali jangan masukin ya, teman. Atau kalau kamu mau masukin pun, masukin kecil aja, yang kira-kira berapa yang kalau misalnya kamu siap hilang. Contoh nih, kalau misalnya kamu punya 100 juta, ya jangan 100 jutanya kamu masukkan ke P2P lending.
trading. Kamu masukin aja kamu paling siap hilangnya berapa. Kalau misal kamu masukin katakan 5 juta, terus kemudian worst case scenario P2P lendingnya bangkrut, kamu kehilangan 5 jutamu itu. Nah, hal itu nggak akan berdampak banget karena kenapa? Karena kalau misal 95 jutanya itu kamu investasikan, di tahun depannya bahkan kamu bisa recover dan mendapatkan kembali 5 juta yang kamu hilangan itu. Maka dari itu, pengalokasian portofolio itu bisa sangat berdampak dengan kinerja dari keseluruhan portofolio kamu ya, men. Terus kalau misalnya kamu masih beneran nggak rela uangnya hilang nih, kamu beneran takut uangnya nyangkut, uangnya kecil pun cuman beberapa persen dari portofoliomu pun kamu nggak rela, ya udah, saranku pribadi kamu jangan investasi di sana. Karena kenapa? Karena menurut aku kalau misal kamu menukarkan kedamaian pikiran hanya untuk returnnya nggak seberapa, menurut aku itu nggak worth it banget ya, men. Buat apa kamu investasi di sana tapi kamu hatinya nggak tenang, setiap hari kamu kepikiran, mau tidur pun kamu nggak tenang, kepikiran terus jadi paranoid sendiri, takut nanti tiba-tiba platformnya gagal bayar dan kamu kehilangan uang, akhirnya kamu malah terganggu produktivitasnya, malah bisa mengurangi kinerja kamu. Ya menurut aku pribadi itu harga yang terlalu mahal untuk kamu bayar. Saranku pribadi kalau kamu takut duitnya nyangkut, jangan masuk sekalian ya, men. Kamu masuk ke instrumen lain yang kira-kira kamu cocoknya di mana. Karena kalau misal kamu masih ada rasa takut, itu artinya emang profil resikonya nggak cocok sama kamu. Contohnya kamu takut investasi saham, ya berarti kamu nggak cocok di instrumen itu. Kamu bisa cari instrumen yang lebih aman, seperti taruh di deposito, atau di obligasi negara, atau beli RDPT, atau mungkin kamu beli S&P 500, itu juga boleh, men. Jadi kamu harus sesuaikan dengan risk profile kamu, jangan sampai kamu investasi, tapi kamu takut sendiri, akhirnya paranoid sendiri ya, men. Aku pribadi juga berani taruh uang karena semua ini udah aku peruntukkan dan aku udah kalkulasiin risk yang bisa aku tanggung itu kira-kira di angka berapa ya, men. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sharing pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh subscribe. Kemudian bagi kamu yang baru mulai invest, boleh juga menggunakan kode referral yang ada di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!